Shalom, shalom sahabat-sahabat Hers yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di pagi ini dalam damai dan sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat beribadah di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sahabat-sahabat, di pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang merupakan makanan rohani kita untuk hari ini dengan membaca dari kitab Imamat pasalnya yang keempat ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus di saat ini untuk ada dalam pembacaan firman Tuhan, sehingga kami mengerti firman yang akan kami baca, kami percaya firman dan kami melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya. Imamat pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuk sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa.
lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini yang menjadi makanan rohani kita untuk hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom sahabat-sahabat.